lagi. Kita percaya bahwa hari-hari ini nggak ada orang yang bisa hidup tanpa Kristus ya. Tiap hari sudah ngerti, tidak ngerti, nempel aja. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami memulai awal minggu, di mana kami juga memulai bulan Juni Tuhan. Kami nggak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan di bulan Juni ini Tuhan. Kami siap Tuhan menerima semua kebenaran firman-Mu. Supaya kami berjalan di bulan Juni di awal ini Tuhan. Kami tetap semangat. Walaupun penderitaan yang kami alami rasanya Tuhan, kenapa ini belum berlalu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kami dan melepaskan kami. Terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Yuk, shalom semuanya ya, tetap semangat, tetap sukacita. Yuk, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana ya, nanti malam ada es teh, dan saya berharap saya tadi mestinya sudah siap mulai jam 6 saudara. Tapi nggak tahu kenapa waktu saya siapin ayat demi ayat, itu semua kayak nyambung saudara. Sehingga saya bilang gini, Tuhan tuh dahsyat ya. Hari ini saya sudah dapat berapa tema khotbah ya. Dan ini membuat kekuatan kita di hari-hari ini, kita bangkit saudara. Jangan pernah mau terpuruk, jangan pernah takut dengan penderitaan, jangan pernah takut dengan masa sukar. Karena senyatanya nanti kita belajar ya, nanti malam saya akan buat flyernya nanti segera ya. Kita juga akan belajar bagaimana kehidupan ya, hal-hal yang perlu dihindari supaya sebenarnya Tuhan itu sudah merancangkan keberhasilan, keberuntungan. Tapi ada 3 hal nanti kita belajar, hal yang menghalangi seseorang itu bisa mengalami kejatuhan dan tidak lihat keberhasilan ya. Nah, kita belajar hari ini, penderitaan itu mulia ya, dan berkat buat kita. Kalau kita nggak bisa menangkap penderitaan itu mulia dan berkat, maka kita akan menjadi orang yang selalu terintimidasi oleh iblis. Kita akan selalu dengar apa yang dunia katakan tentang penderitaan. Orang banyak berkata, kasihan deh lu, malang nasib lu. Ya, hidup ikut Kristus, hidupmu biasa-biasa, pas-pasan. Bahkan ada banyak orang yang berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Ya, tadi pagi saya waktu bangun pagi saya mendengar kesaksian seorang pengusaha besar. Saya tadi mau kasih nanti kalau sempat saya share ya. Nah, seorang pengusaha besar yang kayanya mungkin luar biasa. Bahkan dia berkata, saya kaya karena saya punya ilmu ya. Jadi yang mengerjakan itu adalah roh di balik kehidupan saya yang saya sewa, yang saya pakai. Apa yang saya kerjakan tangan saya selalu dibuat oleh roh yang mengikuti saya itu dibuat berhasil. Jadi satu misal dia cerita, kalau dia mau beli perusahaan yang lagi mau bangkrut, mau kolaps. Ketika dia beli perusahaan itu dan pakai nama dia, dan roh yang mengikuti itu bekerja, semua yang bangkrut itu jadi sukses semua usahanya. Sehingga dia berkelimpahan dengan uang. Lihat ya, yang namanya kuasa gelap itu tidak akan pernah bekerja selama-lamanya. Makanya banyak orang kepayahan. Kenapa? Setiap kali saudara dengar orang kalau sudah pakai kuasa gelap, baik itu susuk, baik itu yang namanya pesugihan dan sebagainya ya, itu selalu perlu di top up. Makanya mereka perlu mempersembahkan korban, tumbal ya. Makanya ngeri ya, tumbalnya itu nggak tahu siapa. Makanya ada beberapa keluarga yang bercerita ketika dia memakai ilmu, di mana yang bekerja itu roh yang mengikuti itu menuntut tumbal anaknya, tumbal dirinya. Nah, singkat cerita bapak ini tadi cerita bagaimana kerajaan bisnis yang kaya raya waktu dia pakai roh yang mengikuti, suatu kali
habis, mulai berjatuhan satu persatu. Dan ketika itu dia berkata, kenapa dia kembali sama orang yang ngasih ilmu itu, kenapa kok ilmunya nggak bisa bekerja? Semua bisnis mulai jatuh persatu dan ngalami titik bangkrut. Ya, dia berkata, kali ini sudah tidak bisa bekerja karena ada satu kuasa yang menghalangi. Berarti sudah selesai. Ya, dan di situ bapak ini bayar harga dengan berbagai macam habis. Dia ketemu Yesus, dia ketemu juru selamat, dan dia diajak, ya sampai saya tadi cerita itu juga merinding. Dia diajak Tuhan, diceritain kilas baliknya bagaimana kehidupan dia waktu dia bersama dengan Roh. Dia seperti melihat tubuhnya ya ditawan. Dia lihat kehidupan dia begitu kotornya, perjalanan hidup yang menyeramkan. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dia berkata, hari ini sudah waktunya engkau kembali. Dan Tuhan menunjukkan tempat. Ya, ternyata ada tempat 5 di dalam. Dia dibawa ke satu tempat seperti lapangan. Ternyata itu pelataran. Ya, pelataran. Jangan jadi orang Kristen pelataran. Masuk lagi ke tempat yang dalam, dia ketemu satu taman, ya, taman yang indah sekali, ya, ketemu taman yang indah, di mana di situ dia berkata bahwa dan dia dimasukkan lagi ke dalam tempat yang 3. Di situ dia melihat ada banyak rumah besar dan kecil, ada yang sangat besar, yang sangat indah, ya, bahkan kemudian diajak masuk ke tempat yang dalam, di istana. Istana itu semua lantainya emas, dan yang posisi terakhir adalah tempat di mana, ya, tempat yang maha mulia, tempat di mana tempat penghakiman. Di situ tidak semua orang yang bisa duduk. Anggap ya, tidak semua orang. Dan makanya kita semua hari-hari ini, yuk saudara jangan cukup puas jadi orang Kristen di pelataran. Saudara benar-benar hari ini harus serius dengan Tuhan, karena ini menyangkut hidup kekal, ya. Orang mungkin berpikir, nanti aja, aku masih muda, aku masih sehat, mikir kekekalan buru-buru. Lihat ya, orang meninggal tidak perlu hari ini usia tua, tidak perlu yang sehat-sehat, yang sehat sekali, yang sakit, yang sehat sekalipun bisa. Ya, yang muda sekalipun bisa. Saya sampai lihat berita-berita duka itu, ya kemarin ada seorang mahasiswa yang ditabrak meninggal. Lihat kesaksian nanti berikutnya jemaat kita juga, ya, yang sudah kesaksian di Victory, suaminya sehat, pulang ndak ngomong apa-apa, masuk di bawah trailer. Nah, semua kehidupan kita itu misteri. Makanya hari ini siapa yang lagi bergumul ngalami lembah air mata, lembah kekelaman, satu hal kita belajar hari ini. Yuk semangat, yang ada di dalam lembah kekelaman, air mata, penderitaanmu itu di mata Tuhan, di mata dunia memang kasihan deh lu. Di mata iblis penderitaan itu akan membuat intimidasi untuk saudara keluar dari prosesnya Tuhan, karena iblis itu tahu firman. Iblis tahu kehidupan di balik penderitaan itu sesuatu yang mulia dan berkat. Makanya iblis tidak mau menikmati orang-orang benar itu sesuatu yang mulia dan berkat dari Tuhan. Iblis maunya buat kita yuk nikmati happy, nyaman, ya, senang, berkat. Iblis tahu semua jalan yang terlihat lebar, ya, luas, itu kelihatan lurus, tidak ada hambatan. Itu semua iblis tahu, karena dia mau setiap manusia dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Buat kita semua hari ini yang mengalami lembah kekelaman, lembah air mata, yuk tetap punya mental hari ini bahwa penderitaan itu adalah mulia, ya. Penderitaan itu berkat. Jadi tidak usah lari dari prosesnya Tuhan, tetap tinggal di dalam ruang tunggunya Tuhan. Seburuk-buruknya orang mengalami penderitaan, kalau kita ada Tuhan, Tuhan tetap memerintahkan malaikatnya seperti Daniel, seperti Sadrah, Mesak, Abednego. Tidak akan jadi daging cincang, nggak akan jadi, ya, daging panggang, nggak mungkin terpanggang, nggak mungkin tercincang, walaupun kelihatannya saudara dimasukkan dalam pemurnian yang saudara berkata panas, ya, di blender, di jus, sepertinya saudara dijadikan adonan, ya. Roti itu kalau belum jadi roti kan adonannya dicampur jadi satu, ya. Saudara digiling, mungkin itu terasa. Tapi percayalah, Tuhan hari ini berkata, nak,
Ingat ya, setiap hari berjalan dengan aku. Di tengah kekurangan aku pasti kirimkan burung gagak. Di tengah engkau bahaya aku sudah perintahkan malaikat. Hari ini di tengah engkau mengalami kebutuhan yang begitu sangat besar, aku tetap sediakan bakul. Nah, nanti kita doa ya, bakul bulan Juni awal kita nanti setelah khotbah ini kita akan doa. Nah, yuk kita baca bagaimana kita belajar dari seorang kaya dan Lazarus ya. Ini perenungan yang singkat, tapi ini akan membuat saudara bangga jadi orang. Walaupun seperti Lazarus, bukan seperti orang kaya yang setiap hari pakai jubah ya. Kaya, jubah, perhiasan, emas, mungkin semua serba kemewahan. Hidup berpesta-pesta ya. Hidup di dalam sukaria, bisa pergi pakai pesawat ya, bisnis kelas mungkin. Siapa yang nggak mau? Semua juga mau. Saya juga. Ya, kalau kita hari ini bukan orang munafik, saudara. Kalau itu memang Tuhan kasih, ya puji Tuhan, haleluya. Itu berarti Tuhan sudah kasih kita karunia menikmati untuk pada posisi orang yang punya rumah besar, mobil mewah, ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan hidup kita, karena ini cuma sesaat. Tangkap ya, kalau memang Tuhan percayakan hidup di dunia ini, saudara bisa menikmati semuanya. Tapi apakah kalau Tuhan hari ini mempercayakan saudara hidup di tengah keadaan yang sederhana, pas ada, pas butuh, pas ada, kira-kira kita tetap hidup dalam karunia-Nya enggak? Jelas ya. Kita ini selalu hidup di dalam karunia Tuhan. Saudara, dalam penderitaan walaupun disakiti suami, mungkin kita hari ini ada. Kita nggak bisa milih kan, kita lahir di keluarga yang miskin, kaya. Kita semua nggak bisa milih, saudara. Kita nggak bisa milih, aku maunya lahir di keluarga yang kaya. Apakah bayi bisa request waktu mau lahir? Tuhan, aku request ya, waktu engkau menciptakan aku jadi benih, tolong Tuhan, aku minta keluarga yang kaya, keluarga yang baik-baik, tidak ada yang broken home, tidak ada keluarga yang bertengkar, semuanya damai. Oh, itu bukan realita kehidupan di dunia, saudara. Ada banyak orang yang nggak bisa, ya, kalau saya gendong cucu saya lihat, ya, setiap hari jaga cucu, saya lihat cucu saya begitu nangis, wah, mamanya sudah bingung, sayang, termasuk saya, saudara ya. Kalau cucu saya sudah wah gitu langsung ya minta gendong gitu ya, saya langsung gendong, peluk, saya cium-cium. Saudara bisa bayangin waktu saya ke panti asuhan, itu bayi teriak-teriak, nggak ada yang gendong loh, saudara. Pipis ya, kita punya anak, saya lihat cucu saya tiap 3 jam ganti pampers, 2 jam pampers selalu dicek. Lah kalau di panti asuhan sampai pampersnya penuh, yang namanya kotoran semua dibiarkan, saudara. Nah, kehidupan ini nggak bisa milih, tapi pastikan yuk, apapun karunia, apapun kehidupan kita, anggap ini sudah anugerah. Karena waktu kita ditempatkan di dalam satu keluarga yang miskin sekalipun, yang pas-pasan, kita bisa menikmati sukacita. Kenapa? Karena kita sudah punya sumber kehidupan dan kita ini tahu perjalanan hidup kita itu di mana final destination, saudara. Tangkap ya, saudara, ini cuma numpang. Orang numpang itu nggak bisa minta cerita hidup itu semau kita, enggak. Namanya numpang, namanya kita hari ini semua juga pinjaman, termasuk apa? Termasuk harta, ya, semua itu cuman pinjaman. Kita apakan bisa jadi pemilik? Coba saudara renungkan. Saudara punya deposito ratusan miliar, mungkin triliun sekalipun. Kira-kira saudara pemilih atau hanya pinjem? Saudara cuma dipinjemi untuk nikmati hanya di tempat numpang ini loh. Numpang loh, saudara. Berapa banyak orang karena terlalu kaya sampai keblinger, lupa bahwa kita ini cuma dititipi. Saudara lupa sama pemiliknya, malah saudara bingung dengan yang dititipi ini. Saudara perlu tahu, kita ini cuma dititipi. Kalau suatu kali kita bisa diberi berkat yang besar, suatu kali Tuhan juga bisa tutup. Seperti Bapak tadi yang kesaksian. Lihat ya, dia bisa pakai ilmu apapun, pakai kuasa gelap apapun untuk memperkaya. Tapi begitu kedaulatan Tuhan berhenti, dan di waktunya sudah, ya mungkin Bapak ini tidak kenal kebenaran, dia tidak tahu siapa Yesus. Itu mulianya ya, makanya karunia Tuhan besar. Dengan cara Tuhan sendiri ya, dia
datangi Bapak ini dengan caranya yang ajaib. Dia bisa tutup semua aksesnya sehingga dia kembali kepada sang pemilik yang sejati. Dan Bapak ini cerita hari ini, walaupun saya tidak sekaya, mungkin tidak sekaya-kaya dulu, tidak sesukses, tapi damai sejahtera sukacita itu ada. Kalau dulu mungkin berkelimang harta, tidak ada sukacita, rasa takut. Ya, makanya hari ini yuk kita belajar bagaimana hidup yang cuman dititipi sementara. Semua rumah titipan. Saudara, kalau titipan bisa diambil, termasuk apapun, anak-anak, orang yang kita cintai, suami kita juga, istri kita, semua yang kita cintai. Kalau Tuhan mau ambil dia pemilik kehidupan, kita tidak bisa ngomong, Tuhan, kenapa engkau tega? Ya, saya punya jemaat yang terlalu cinta sama suaminya, sampai suatu kali suaminya dibawa Tuhan pulang ke rumah Bapak, dia stres, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan, suami yang baik Tuhan dibawa pulang ke rumahmu Tuhan? Kenapa? Dia marah sama Tuhan. Tapi kita tidak bisa ngomong. Semua itu bukan milik kita, saudara. Kita cuma dititipi. Makanya selama kita dititipi hari ini, harta yang pas-pasan, suami yang gak ideal, anak yang gak usah dibandingkan. Anaknya tetangga jauh lebih baik, suaminya tetangga jauh lebih baik, istrinya tetangga jauh lebih baik, rumahnya tetangga jauh lebih besar. Semakin saudara bersungut-sungut, saudara tidak akan bisa menikmati kehidupan. Karena setiap kita ini dititipi Tuhan. Kalaupun kita dititipi hari ini suami yang tidak seideal suami tetangga, percayalah penderitaan itu sesuatu yang mulia. Nah, saya hari ini akan bahas tentang penderitaan dalam garis besar. Lihat ya, kita baca. Dari tadi kita mau baca, ceritanya banyak saudara ya, mengalir sudah. Lukas 16 ayat 19. Kita baca tentang orang kaya ini sampai selesai. Ya, nanti sampai 27. Coba kita baca. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Pakaian itu menimbulkan identitas. Identitasnya kaya, ya. Saudara mungkin kenal seseorang. Hari ini lebih banyak orang kepingin dikenal kaya, identitas pakai jubah, pakai identitasnya orang yang terkenal kaya hebat, ya. Daripada tuh saudara hari ini lebih dikenal Tuhan. Lebih banyak orang mengejar yang namanya dikenal dunia daripada dikenal Tuhan. Saudara pakai jubah ungu hanya identitas saudara di dunia. Tapi sementara jubah saudara, kira-kira saudara sudah pakai jubah enggak? Jubah artinya pakaian putih mengidentitaskan bahwa saudara adalah calon mempelai Kristus yang Tuhan kenal. Nanti dia datang sebagai apa saudara? Menjemput kita sebagai sang calon mempelainya Kristus. Nah, kita tidak bisa pakai baju mempelainya dunia. Tangkap ya. Jubah ungu yang dipakai orang kaya, kain halus, itu bukan jubahnya mempelai Kristus, tapi cuman identitas bagaimana saudara dikenal hari ini. Misalnya, saya Bu Eliu dikenal, saya sebagai istri pengusaha yang sukses. Ya, saya selalu pakai jubah, pakai tas branded, pakai berlian, pakai semua, ya, identitas baju semua. Orang pasti tahu dengan rumah saya, mobil saya. Orang pasti tahu identitas saya adalah istri pengusaha yang kaya. Tangkap ya, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kita juga lebih penting adalah jubah, di mana identitas kita adalah sebagai calon mempelai Kristus. Tangkap ya. Nah, berikutnya, setiap hari, lihat ya, orang kaya ini sudah identitasnya dikenal dengan orang kaya yang sukses. Bahkan orang pasti bilang gini, setiap hari Bu, dia hidupnya bersukaria. Hari ini di Singapura, besok di Amerika. Hari ini di Jerman, besok di Belanda. Orang bisa gini, hidupnya sukaria. Itu setiap hari saudara. Ya, lihat ya, setiap hari dalam kemewahan, mewah lagi, sudah sukaria, happy, mewah. Saudara bisa lihat ya, kalau diposting orang makan, hari ini makan steak wagyu, besok makan steak rusa, besok makan steak kijang. Oh aduh, kijang itu sama ya. Besok makan steak apa lagi ya, yang namanya yang mahal-mahal itu kalau nggak salah steak apa ya, ostrich. Wah, lihat ya. Mungkin saudara lihat postingan orang yang saudara kenal dengan orang yang kaya, sukses, terkenal. Kita banyak lihat di sosmed. Saudara bilang gini, wih. Sukacita ya, hidupnya enak. Makannya hari ini lobster.
Waduh, king crab. Waduh, Bu Eli. Mungkin itu, coba lihat. Dan ada, nah ini, seorang pengemis yang bernama Lazarus. Pengemis ya. Orang pengemis tuh mungkin hari ini identitas saudara yang dihina, saudara yang rumah aja nggak bisa beli, rumah kontrakan pas-pasan dan sebagainya. Bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, menderita. Saudara, banyak orang yang hari ini nggak siap dengan penderitaan. Yang tadinya mungkin enak menderita. Saudara jangan anggap penderitaan itu sesuatu yang konyol. Ya, saudara percaya di balik penderitaan itu mulia dan berkat. Nama Lazarus, badannya penuh borok ya, sudah miskin, tidak punya rumah ya, saudara hidupnya menderita penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, berarti dia tidak punya rumah ya, dalam arti ini benar-benar pengemis, miskin ya, setelah itu menderita penyakit, borok lagi ya. Mungkin orang sudah tidak pandang saudara hari ini dalam keadaan yang terpuruk, saudara sudah tidak dipandang dunia. Yang dipandang dunia itu sekarang yang pakai jubah ungu, yang hidupnya sukacita dalam kemewahan, semua identitasnya harus yang wah. Tangkep ya, seperti saya pernah cerita seorang jemaat saya sampai nangis karena datang ke perkumpulan komunitas. Dulu dia kaya, bangkrut, dulu pakai tas branded, sekarang pakai tas yang tidak ada branded. Dia bilang, Bu, gimana ndak punya uang? Pakai tas ya 500.000, 400 ya oke lah Bu, saya datang. Karena masih ada sisa arisan ya, saya nggak pernah datang beberapa saat. Saya itu kangen sama teman-teman sosialitas saya yang dulu. Tapi penerimaan mereka mereject, menolak saya. Mereka bilang, maaf ya, perkumpulan ini hanya menerima identitas orang-orang yang pakai tas branded. Sorry to say, kalau tas tidak ada merek, tidak bisa masuk dalam komunitas kita. Karena nanti waktu di foto ada satu orang, semua branded, tapi ada satu orang tasnya, tas gopek cek 500.000 coret. Itu akan memalukan. Komunitas kita adalah komunitas yang kemewahan, sukaria, happy, ibu yang hidup dalam identitas mulai dari atas sampai bawah, semua diperhitungkan, sehingga kita semua adalah wanita-wanita yang diperhitungkan. Wow, suara bagus ya, oke, jangan sampai mengganggu konsentrasi saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di situ saudara percaya hari ini kalau itu terjadi buat kehidupan saudara, jangan takut. Karena ini waktunya Tuhan mau memberkati kita lebih ya. Tuhan mau membawa kita itu lebih, jangan takut. Yuk kita lihat, seorang pengemis, ini paketnya lengkap penderitaan, yang satu paketnya ini yang terlalu ekstrim mungkin ya. Kalau kita bisa bayangin yang kaya ekstrim, yang hidup dalam penderitaan ekstrim saudara. Yang kaya tiap hari berpesta ria dalam kemewahan, sukaria, jubah ungu, identitasnya sudah sebagai orang kaya yang hebat, yang terkenal. Yang satu ekstrim ya, pengemis ya, jubahnya jubah pengemis, tangkap ya, jubahnya pengemis, sudah gitu borok, hina, bau ya, sudah gitu tidak punya rumah. Ini terlalu ekstrim, ini gambaran yang terlalu ekstrim. Mungkin ini gambaran yang Tuhan bisa kasih, ini pun yang terlalu ekstrim. Itu pun Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Lihat 22, 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Mungkin kelihatannya hari ini saudara hidup ya, saudara bekerja dengan orang yang menghamba. Duh Bu Eli, mungkin orang kaya yang saya kerja di mana, duh Bu Eli, walaupun orang Kristen Bu Eli, itu perilakunya ndak baik, pelit Bu Eli, sudah kikir kasih gaji saya ya. Saya itu mendengar beberapa orang yang cerita gini, Bu, majikan saya itu orang Kristen hebat kaya, tapi Bu kalau gaji saya Bu kikir loh Bu, itu pun dicicil-cicil kadang-kadang. Saya tuh sampai heran, mungkin ya Bu ya, uangnya dibuat beli duniawinya dia, sampai gaji saya yang dicicil-cicil. Lihat ya, mungkin diputer dulu ya Bu Eli. Saya ya enggak tahu, saya bilang gitu. Nah, saudara lihat,
hari ini kita yang berada ini posisi ekstrim. Nah, kita mungkin ada di level yang tidak se-ekstrim ini, tapi percayalah, kalau kita hari ini ngalami hal yang sama, saudara mungkin hari ini ngalami penderitaan dalam bentuk, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu saudara hari ini dalam keadaan lembah kekelaman, keuangan saudara lagi hancur. Bahkan lihat apa yang terjadi ayat 22. Ini ekstrimnya sampai mati ya. Yang namanya orang miskin ya miskin, makan itu jatuh dari remahan orang kaya. Saya bisa berpikir orang kaya, orang miskin ini pun tetap bisa menikmati berkatnya orang kaya. Walaupun yang jatuh yang dari remah-remahannya ya, dari meja orang kaya. Orang kaya itu pestanya tiap hari. Berarti saya percaya bahwa Lazarus tiap hari ya makan pestanya orang kaya. Tangkap ya. Saya percaya ada berkat orang kaya juga yang disimpan buat orang benar. Makanya saya percaya kalau setiap hari orang kaya itu berpesta, pasti makanannya bebek packing, ya wagyu steak, itu pun jatuh buat juga Lazarus. Artinya Tuhan juga tetap memelihara saudara. Jangan takut. Ya, kita pun tetap dipelihara hari-hari ini. Kita tahu bahwa kita juga punya Bapak yang kaya raya. Ya, Dia pasti bisa memberikan, mengirimkan berkatnya juga dari surga yang tidak pernah kehabisan stok hari-hari ini. Ya, kita percaya. Berapa banyak orang bilang gini, Bu, saya itu diberkati Tuhan waktu saya ngalami masa sukar. Bukan dari orang Kristen loh Bu Eli, dari pengusaha yang kaya yang digerakkan Tuhan untuk saya. Saudara tangkap ya, saya terlalu percaya hari-hari ini ada banyak orang-orang kaya ya yang hidupnya berpesta. Itu juga Tuhan pakai untuk memelihara hidup saudara, mengirimkan berkatnya setiap hari. Di balik kemewahan orang kaya, kita juga istilahnya apa? Kita juga apa ya? Saya kalau ngomong kecipratan itu apa ya? Kita juga ikut menikmati, ya. Kita juga ikut menikmati. Dan lihat ayat 22 ini yang mengerikan, saudara. Kemudian matilah orang miskin itu. Ya, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati, tapi matinya mati spesial, terhormat. Kenapa? Orang kalau mati sudah dijemput malaikat, itu spesial. Karena jelas saudara tahu kemana saudara pergi. Tangkap ya. Tapi jangan sampai yang jemput hitam-hitam malaikat maut saudara. Saudara pasti sudah dibawa ke alam maut. Tapi kalau yang jemput malaikat, apalagi dibawa ke pangkuan Abraham, Abraham aja sudah jadi bapak orang benar yang diberkati, maka VVIP saudara. Ini saya bisa renungkan, waktu saya baca firman ini selalu saya bilang gini, Tuhan berarti kalau sampai akhir kehidupan orang benar, matinya tetap miskin, tetap menderita, itu pun tidak menutup upahnya Tuhan di dalam kekekalan. Jelas. Karena Tuhan itu tidak mau berhutang sedikit pun atas jeripaya orang benar. Tapi selama saya merenungkan Lazarus hidup, dia juga tidak akan pernah kekurangan berkat. Karena tiap hari Tuhan itu cukupkan dengan apa yang jatuh dari mejanya orang kaya. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, waktu mati mungkin Lazarus bisa bilang gini, saya kok belum sehat-sehat, saya kok belum punya rumah-rumah ya. Ini ekstrim saudara. Tapi sekali lagi justru yang ekstrim itu upahnya Tuhan juga ekstrim saudara. Sudah dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Saya percaya yang tadi ada 5 level. Ya, saya percaya yang namanya levelnya Lazarus itu mungkin masuk yang kelima. Yang sudah orang-orang pilihan, saudara. Saya terlalu percaya gini. Orang benar ini lagi diuji kesetiaannya. Saudara, hari ini kalau sudah setia sama Tuhan, titik. Tidak ada motivasi, mau kaya, mau sukses, mau bahagia di dunia. Tidak ada saudara. Sekali saudara setia, titik
saudara setia tanpa punya motivasi, sehingga mau ditolong tidak ditolong. Saya percaya Lazarus ini orang yang lulus, dia tidak punya motivasi. Mungkin tiap hari dia sudah berdoa, Tuhan aku tuh ya kepingin lo, ngiler lo Tuhan, lihat orang yang pakai jubah ungu, sementara jubahku compang camping. Aku tuh yang ngiri lo Tuhan, lihat dia tidur di kasur yang mahal, sementara aku cuman tidur di emperan rumah orang kaya di depannya aja Tuhan. Loh, ini Lazarus nyata loh. Kalau saudara baca berbaring dekat pintu rumah saudara, saudara bisa bayangin itu berarti yang namanya apa itu? Sawah ya, apa sih orang mojok sedikit sawah itu apa? Saya rumah mewah ya. Mewah itu artinya apa gitu. Nah, saudara mepet sawah. Nah, benar mepet sawah ya. Ada banyak orang, Bu, rumah saya itu mewah, artinya mepet sawah. Saudara percaya hari ini, yuk setia sudah. Saya terlalu percaya, mungkin secara daging saya juga kalau orang lihat berpelukan, ya saya lihat di sini ada Olive ya, Olive ya, mungkin saya lihat Instagramnya berpelukan, saya bilang gitu, Tuhan saya ya pingin gitu ya. Jujur, saya sebagai manusia, saya juga bisa ngiler dong dengan apa yang orang lain lakukan. Saya terlalu percaya Lazarus itu dalam hatinya sebagai manusia, dia juga pasti ngomong sama Tuhan, Tuhan aku yang ngiler loh naik mobil, jangankan mobil, wong sudah luka-luka semua, hidup kok rasanya kapan ya Tuhan bisa nikmat. Tapi saya terlalu percaya sampai akhir hidupnya Lazarus itu motivasinya, dia tetap memilih setia di dalam penderitaan. Dia tidak pernah protes, tidak pernah, mungkin protes sesekali, tapi dia tetap akhir hidupnya lulus. Dan yang paling luar biasa, ekstrimnya, ketika orang-orang yang setia tanpa motivasi, ditolong tidak ditolong, it's okay. Saya tahu Tuhan itu sudah jauh setia dengan memberikan nyawanya. Tidak layak saya mau protes dengan penderitaan. Yang pasti penderitaan itu mulia dan berkat. Bahkan di akhir kehidupan saya, di dunia ini juga. Kalau Tuhan mau memberikan, saya tahu lalu percaya, tidak semua orang dapat privilege seperti Lazarus. Jujur, kalau misalnya hari ini ada pengumuman dari surga turun, ya itu ekstrim gambaran bayangan kita. Misalnya ada tulisan spanduk besar ekstrim turun dari surga. Tuhan bilang gini, orang-orang yang siap menderita seperti Lazarus hari ini ada kesempatan hanya 2 hari. Ya mungkin saudara akan menikmati nanti kekekalan level-level yang kelima. Saudara pasti dijemput malaikat dan duduk di pangkuan VVIP. Ini kekal. Saudara jujur, orang akan berlomba-lomba untuk cari penderitaan. Jujur saudara, orang akan bilang, ya sudah wis Tuhan, ndak punya rumah mewah ya ndak apa-apa wis Tuhan, yang penting aku mau setia aku Tuhan. Ya sudah Tuhan, hari ini aku walaupun suamiku jahat Tuhan, suamiku jahat, ani-ani pelakor dipeluk-peluk berpelukan, aku ndak dapat pelukan Tuhan. Ya sudah Tuhan, it's okay, aku mau menderita, yang penting aku ambil posisi. Jujur, kalau itu terjadi, saudara akan semua ribut cari penderitaan, saudara. Tapi itu real loh, nyata loh. Saudara kalau ngerti firman, itu real, saudara. Makanya iblis selalu mendakwa orang pada waktu posisi di dalam penderitaan. Orang selalu diintimidasi, kasihan, dan diperhadapkan dengan kemewahan. Saya percaya Lazarus ini mengalami tantangan yang bukan mudah, karena setiap hari diperlihatkan keadaan yang mewah, yang sukaria, hidup berpesta. Sementara kalau dibandingkan dengan hidup dia, hidupnya ekstrim saudara. Tangkap ya, borok, tidak punya rumah, menderita. Saudara percaya? Saya terlalu percaya tantangan orang seperti Lazarus itu bukan pencobaannya biasa-biasa. Kenapa Lazarus dijemput dengan malaikat dan langsung dapat VVIP? Karena dia tahu hari itu penderitaannya Lazarus itu tidak pernah menggoyah imannya untuk tetap setia sampai mati. Dia sadar, saya percaya Lazarus itu sadar bahwa penderitaannya itu adalah sesuatu yang mulia. Dia sadar bahwa semua itu cuma titipan. Suatu kali orang kaya yang
hari itu bisa mewah. Lihat ayat berikutnya ya. Kita baca ayat ini semakin menarik. Saya nggak tahu tadi malam saya persiapan kenapa Tuhan suruh buka saya tentang Lazarus dan orang kaya. Lihat 22 ya. Kita tahu ya sudah ya, penderitaannya sudah berakhir dengan enak ya, VVIP. Lihat 23. Orang kaya itu juga mati. Makanya siapa yang bilang orang kaya panjang umur, ndak ada menutup kemungkinan. Saya punya kenalan orang super kaya, super duper saudara. Matinya umur 52. Wayah. Kenapa? Hidupnya ndak pernah rileks. Tiap hari buka uang sampai dia ikut tender di mana-mana, dia otaknya selalu ya, malam dibuat pagi, pagi dibuat malam, karena dia kerja dengan ada hubungannya dengan forex, falas semuanya, dan itu yang membuat dia stres di tengah malam ya, stres. Makanya ketika dia super kaya, hari itu ada penyakit yang muncul dan akhirnya hanya bertahan sesaat, setelah itu dia meninggal dunia. Dia meninggalkan semua jeripayahnya tapi sia-sia. Tangkap ya, wayah, sukses. Orang tahu identitas dia, orang kaya yang mewah berpesta, tapi waktu kematiannya semuanya ditutup sia-sia. Beda dengan Lazarus, dia tidak menutup kehidupannya dengan sia-sia, tapi dijemput malaikat. Wih, ini orang VVIP. Saudara bisa bayangin kalau kita mati yang jemput malaikat, ratusan malaikat jemput. Wah, saudara, hari ini saya aja membayangkan sesuatu, berimajinasi supaya saudara jangan takut ya. Saudara bisa bayangin kalau kita meninggal ya, walaupun kita mungkin tidak ninggalin harta yang banyak buat anak kita, mungkin kita juga nggak punya rumah ya, sehingga kita meninggal, tapi kita hari itu jeripaya kita tidak pernah sia-sia, karena penderitaan itu mulia, dijemput malaikat, malaikat putih jemput saudara ratusan sambil bernyanyi holy 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 are you Lord. Saudara dibawa, kita bayangin saudara ya, kita percaya, bayangin saudara, waktu saudara dibawa oleh malaikat dijemput, itu lagunya bukan lagu dunia lagi ya, yang lagu dunia yang aneh-aneh ya, lagu dunia apa yang hari ini sekarang trending saya tidak pernah tahu, tapi lagunya holy 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 are you Lord. Wow, itu mulia mulia bagi anak domba. Kalau saudara dengar lagu itu, berarti saudara benar-benar masuk ke tempat yang tepat dan kekal selamanya. Tapi kalau saudara mati dijemput bukan malaikat maut ya, saudara ada di tempat yang serem, menakutkan. Nah, ini kita baca, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Orang miskin kaya semuanya pasti mati dan dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Berarti saya bisa bayangin ada jurang antara si kaya ya, si miskin itu sudah di pangkuannya Abraham di atas, yang kaya. Makanya orang itu hidupnya berbalik. Yang tadinya bergelimang dengan kemewahan dunia yang cuma titipan, akhirnya ada di bawah. Tapi kita yang siap menderita tapi tetap setia, posisinya di atas. Sekarang dibalik. Tadinya di dunia yang kaya di atas ya, yang bawah di bawah, yang miskin di bawah. Sekarang ketika kematian tiba, itu berbeda. Pak Lazarus ada di pangkuan Abraham, sementara si kaya ada di bawah, hidupnya sangat menderita. Lihat ya, dia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Diulang lagi, ternyata dia melihat, wow, aduh enaknya Lazarus sementara. Lalu ia berseru kepadanya, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya, ujung. Dulu yang miskin Lazarus makan dari remahan meja, sekarang dia minta tolong Lazarus ujungnya aja, berarti sewangking menderitanya. Ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Makanya hidup ini hati-hati. Kalau saudara dijemput malaikat maut, saudara tahu tempatnya. Sengsara, sangat kesakitan. 25. Tetapi Abraham berkata, ini yang luar biasa. Saya kalau ingat ayat ini, saya bilang, Tuhan, saya harus siap bayar harga untuk jadi pengikut Kristus yang setia. Makanya ujian yang paling berat itu ujian level kesetiaan, saudara. Karena kalau orang sudah setia, tidak lihat untung rugi lagi. Tidak lihat hasilmu di dunia. Tuhan, terserah, suka-sukamu. Sudah, ya wis Tuhan, ya wis, cukup buatku yang kau berikan buat aku sudah menikmati kemenangan, yaitu kasih karuniamu, kasihmu, penyertaanmu, Immanuel, engkau menyertai aku sampai akhir zaman, itu sudah kemenangan buat aku. Sehingga dalam keadaan seperti Lazarus sekalipun, saudara tetap akan menikmati remah-remahan. Tangkap ya, saudara tetap dipelihara dengan Tuhan secara hebat, karena kasih karunia Tuhan sudah cukup, kasih Tuhan yaitu tidak ada apapun yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus, baik itu bahaya pedang, kelaparan, ya, penderitaan apapun, bahkan Immanuel, yaitu Allah penyertaannya sempurna sampai akhir zaman. Ini sudah saya khotbahkan. Nah, ketika Abraham berkata, ini yang luar biasa, anak, ingat, ya, ingat. Ini yang perlu kita ingat loh. Perkataan Abraham ini juga perlu masuk memori kita. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Makanya orang yang selalu hidupnya nyaman, ini juga posisinya bahaya. Tangkap ya. Makanya jangan memandang ketika kita ikut Kristus tambah menderita, saudara kabur, saudara salah besar. Karena ketika Tuhan pilih saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara harus siap masuk jalan yang sempit, sesak, dan susah. Tapi ujung-ujungnya jelas. Mati dijemput malaikat, ya, ditaruh di pangkuan VVIP. Orang VVIP itu pasti yang jemput banyak malaikatnya. Tangkap ya, saudara jangan jadi orang Kristen puluhan tahun tapi hanya puas di pelataran. Enggak, saudara. Nah, saudara lihat bahwa engkau telah menerima yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Segala, saudara. Oh Tuhan, segalanya buruk. Punya suami ya buruk. Aduh, buruk. Tuhan sudah buruk, anak-anak yang tidak taat. Keuangan ya goncang, segala, saudara. Sementara Lazarus segala yang buruk, orang kaya segala yang baik. Jadi segala sesuatu yang baik dinikmati di dunia ini, kalau identitas kita tidak pernah dikenal sama Tuhan, itu dalam tanda kutip, saudara. Dan jujur, tidak ada orang yang saya pernah survei pada waktu segala yang baik dia nikmati. Contohnya saya jadi orang Kristen sejak lahir. Saya waktu menikah, saya menerima semua segala yang baik. Termasuk mertua cinta saya, suami cinta saya, suami tidak pelit, berkat ada. Mau apa juga bisa, tidak boleh kerja. Saya ngalami segala yang baik di zona nyaman. Puji Tuhan, Tuhan sayang saya. Coba kalau saya tidak ngalami proses, saya nikmati segala yang baik, walaupun saya jadi orang Kristen sejak lahir. Mungkin orang kaya ini juga orang Kristen. Di situ saya sombong, saya kasar, suka maki orang, saya nggak bisa tunduk. Wow, saya juga nasibnya sama dengan orang kaya yang mati. Hari itu saya sangat menderita. Tapi saya berterima kasih, makanya saya berkata, kalau orang bilang gini, suamimu itu suami yang menyebalkan. Jangan, ini suami super limited yang membuat saya hari ini bisa bertahan, yaitu dalam penderitaan. Lihat ya, segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Jadi waktu di dunia, ya, orang kaya masih bisa jatuh remahan buat Lazarus. Tapi nanti dalam kekekalan sudah tidak ada kesempatan. Ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Artinya, tolong
tolong. Makanya kalau punya istri yang punya suami yang sudah arahnya ke maut, jangan berhenti menyerah. Tarik suamimu, jangan lepaskan ke iblis. Nanti kalau dalam kekekalan, saudara lihat suami saudara, tolong toh, tolong. Saudara cuma bisa lihat, tapi saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kesempatan di dunia untuk tolong dia yang hidupnya hari itu arahnya sudah ke maut. Saudara tarik kaki saudara, kaki pasangan kita, anak-anak kita, supaya mereka tidak binasa. Tangkap ya. Kalau sudah di dalam kekekalan, saudara punya belas kasihan. Aduh sakno ya, aduh nyesel aku dulu, kenapa aku lepaskan suamiku yang dalam tanda kutip sehingga dia menderita. Tuhan tolong suamiku, bawa dia Tuhan supaya pindah dari atas ke bawah. Tuhan bilang it's too late. Dulu waktu dalam hidup di dunia, kenapa engkau buang-buang? Kenapa engkau gak mau mendoakan? Engkau gak mau bayar harga rasa sakit, gak mau ambil dosanya, engkau lepas begitu aja. Jujur, hari ini yuk belajar untuk mengerti firman ini. Saudara percaya hari ini kita berusaha. Saya bersyukur, saya ngomong sama Tuhan hari-hari ini, berapa hari-hari terakhir. Tuhan, saya gak punya keinginan apa-apa. Selain cuman ini, sampai saya mau nangis saudara, keinginan untuk bawa setiap orang datang kepada Tuhan. Saya cuman kepingin bawa setiap orang supaya menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan, bukan di dunia ini saudara. Iblis menyediakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Itu cuman sesaat yang menyesatkan. Tapi Tuhan di balik penderitaan supaya saudara menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita selama-lamanya saudara. Makanya jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif sama Tuhan. Saudara jangan pernah hari ini pikiranmu itu yang negatif. Kenapa Tuhan, saya orang benar, saya seperti Lazarus. Kenapa hidup saya susah? Karena Tuhan bilang gini hari ini, nak, ada sesuatu yang jauh lebih aku sediakan buat setiap anak-anakku, yaitu kebahagiaan yang VVIP yang selamanya. Buat apa engkau kejar VVIP di dunia yang waktu engkau mati, senyatanya ini bukan engkau miliki, engkau akan tinggal selamanya. Bahkan engkau tahu bahwa iblis itu sedang mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu dengan segala yang baik, segala yang nikmat, segala yang nyaman, yang jadi target kita selama ini. Enggak saudara, hari ini dengan perenungan firman ini, saya cuma bilang hari-hari ini kalau saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya keinginan lain selain cuma keinginan untuk membawa setiap orang untuk bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua saudara. Tidak ada yang pilih-pilih, termasuk kalau saudara berdoa buat pelakor, doakan mereka. Tuhan juga mati buat pelakor, Tuhan juga mati buat koruptor, Tuhan juga mati buat orang yang sakiti hidupmu. Tapi Tuhan hari ini mau setiap kita peduli dengan jiwa-jiwa. Coba kalau setiap orang yang sudah ikut live ini, satu orang aja peduli dengan seisi rumahnya yang lagi tersesat keluarganya, betapa kita jadi marketing jiwa saudara. Hari ini yuk kita mau baca, lihat ya, ada jurang. Kalau sudah kematian saudara punya belas kasihan terhadap orang-orang, itu sudah tidak bisa saudara. Ada jurang yang tidak terseberangi, lihat ya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Tetapi apa kata Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa, para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepada ayah, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa? Yesus. Hari ini yuk kita dengar firman ini. Saudara percayalah, orang-orang yang ada, saudara-saudara orang kaya ini adalah saudara dan saya. Masih ada banyak
di tempat saudara hari ini yang saudara tahu, saudara yang belum kenal Yesus, kesaksian Yesus Kristus, kesaksian berita Injil itu masih banyak. Termasuk siapa? Mbak-mbak kita, karyawan kita punya hati loh saudara, untuk bawa mereka, saudara-saudara kita yang belum kenal Kristus. Yuk, hidup ini saudara jangan cuma mikirin kapan kaya, kapan punya rumah, kapan enak, kapan. Jujur, secara daging setiap orang pasti punya. Kalau orang tanya, Bu, ngiler enggak? Ngiler saudara. Semua orang pasti punya keinginan, termasuk Lazarus. Siapa yang mau hidupnya enggak punya rumah, ngemper, makan cuman bergantung dari remahan, ya sudah sakit enggak bisa kerja, boroen. Siapa yang bisa? Itu ekstrim saudara. Tapi sekali lagi buat kita sebagai orang benar, yuk kita percaya hari ini, kalau firman Tuhan yang paling luar biasa, ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik di dunia, sementara Lazarus segala yang buruk. Berarti penderitaan dong. Kalau itu terjadi buat saudara dan saya, jangan lari dari penderitaan, cari jalan dunia. Yang ibu-ibu disakiti suami, jangan cerai, cari suaminya orang, kawin dengan pacar lama, berhenti. Karena kalau itu pilihan berarti saudara sudah disediakan VVIP, nanti berubah dari maut. Anggap ya, semestinya malaikat yang jemput, tapi malaikat maut nanti. Maut yang menjemput kita. Makanya yuk belajarlah hidup hari ini setia saudara. Tidak ada kata lain, setia aja. Mulia kok penderitaan saudara. Saudara, saya ambil kesimpulan, setelah itu kita selesai doa. Orang kaya itu baik-baik, segala yang baik di dunia. Hidupnya apa? Sukaria, kemewahan, berpesta pora. Tapi akhir hidupnya saya singkat SMK. Sengsara, menderita, kehinaan. Anggap ya, hina loh. Hidupnya sangat sengsara, di bawah itu berbicara kehinaan. SMK. Yang tadinya mewah, berpesta pora, ya, hidupnya sukaria, berbalik, yaitu sengsara, menderita, kehinaan. SMK. Tapi lihat saudara yang mengalami penderitaan, yang mengalami segala yang buruk di dunia, menderita, tidak punya rumah, menderita penyakit, direndahkan si kaya, ya, akhir hidupnya bukan SMK, PHK. Apa PHK, Bu Eli? Posisi yang istimewa, ya, VVIP, hiburan dan kebahagiaan. Tangkap ya, promosi, hiburan, kebahagiaan. VVIP itu promosi. Dari miskin, tidak punya rumah, di pangkuan Abraham, itu promosinya Tuhan, tidak main-main. Jadi sekali lagi, jangan pilih yang SMK, tapi pilih yang PHK. Promosi, hiburan, kebahagiaannya kekal nanti, ya. Jangan sampai sengsara, menderita, kehinaan itu kekal, ya. Hari ini yuk kita semua pilih yang PHK. Jangan pilih yang SMK. Bu, kok enggak enak, Bu? Enggak apa-apa. Enggak enak di awal, dunia ini kan cuma sesaat. Ayo, siapa yang tahu visa hidup kita tinggal berapa lama? Saudara mau hari ini, mau ngomong berapa lama? Orang sehat, rajin makan vitamin. Saya lo punya kenalan, rajin check up, rajin makan vitamin, rajin semuanya. Ya, karena dia punya uang, hidupnya happy. Katanya hati gembira adalah obat yang manjur. Buktinya, orang kaya semakin banyak kekhawatiran, khawatir hartanya dicuri, khawatir nanti usahanya minus dan sebagainya. Akibatnya apa? Divonis kanker stadium akhir yang sudah tidak ada obatnya. Ini menunjukkan walaupun kamu punya harta melimpah, kamu tidak bisa beli obat loh untuk menyambung nyawa. Lo nggak bisa saudara. Kita bisa enggak walaupun punya uang segepok sekalipun? Mungkin hartamu dikumpulkan triliun, bisa nggak beli nyawa? Tidak bisa. Orang yang saya kenal ini tidak bisa. Dia bilang ya sudah, apa artinya? Bahkan dia bilang gini, makan pun ya 2 sendok pahit tidak bisa nelen. Loh, coba saudara, kalau saudara jadi orang kaya, punya segepok uang kaya, terus makan 2 sendok aja nggak bisa telan, semua rasanya pahit. Lebih enak mana? Menjadi orang yang seperti ekstrim seperti Lazarus, tapi tiap hari bisa menikmati remah-remahan. Orang kaya makan wagyu, ya dapat wagyu walaupun sedikit. Kan perut juga tidak banyak. Ada wagyu, ada king crab, saudara tetap menikmati hidup. Artinya gambarannya apa? Semenderitanya orang benar, seburuk-buruknya orang benar, hidup kita tetap bisa enjoy life, menikmati hidup.
menjalani, menikmati, mensyukuri anugerah kasih penyertaan Tuhan yang jauh lebih luar biasa buat hidup kita yang mengalami penderitaan. Makanya jangan pesimis, jangan berpikir negatif, jangan marah dengan Tuhan. Jangan lagi lari dari penderitaan, karena senyatanya hari ini kita belajar bahwa penderitaan itu mulia. Penderitaan itu berkat, saudara. Suatu kali saudara akan mengalami PHK, ya. PHK bukan SMK, ya. PHK-nya apa? Promosi, ya, hiburan, kebahagiaan. Saudara jangan seperti orang kaya yang dititipi kekayaan, suatu kali saudara bukan pemilik, ditinggal selamanya, ngalami sengsara, menderita kehinaan. SMK. Saudara mau pilih yang mana? Hari ini yuk kita dengar semangat. Semangat saudara. Hari ini tidak ada keinginan lain, ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Mungkin saya bisa bayangin Lazarus tidak punya rumah, hidup sakit, menderita. Dia mungkin nyanyinya seperti itu, saudara. Tiap kali iblis datang, tuh lihat tuh, yang kaya tuh, ondel-ondel tuh, wanita tobat, pelakor, adik-adik, dipeluk suamimu, diajak jalan-jalan. Mungkin Lazarus, mungkin sebagai orang ya yang dikatakan diintimidasi dengan kenyamanan dunia. Saudara nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Wow, selamanya saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Yuk, ada satu ayat penutup jadi ayat ingatan kita di 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Ini jadi ayat buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Selamat beraktivitas, tidak ada kata sia-sia dalam penderitaan. Tetap berdiri teguh, jangan goyah, tetap melayani Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap baca firman, tetap ikut live saya, tetap ikut ya ibadah puasa dan sebagainya, ibadah onsite dan sebagainya. Saudara percaya, saudara akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tidak ada kata sia-sia, selamat berjuang buat yang lagi ngalami penderitaan. Bukan seperti dunia katakan, bukan seperti iblis katakan, kasihan deh lu, malangnya nasib lu. Lah, bukan itu. Iblis bilang gini, gue kapok, hidup setia jadi istri setia, sok-sokan kapok. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita hari ini adalah orang-orang yang mendapat privilege-nya Tuhan, VVIP. It's okay. Dunia cuma titipan, bukan selamanya bisa kita nikmati. Kepintaran, kekayaan, cuma titipan. Suami baik titipan. Apakah punya suami baik tidak mati, saudara? Ayo coba. Walaupun saudara doakan, Tuhan suamiku jangan pulang ke rumah Bapak. Dia suami yang baik malah cepat mati, saudara. Kenapa? Karena iblis tahu hatimu melekat sama suami. Makanya hari ini yuk, tidak ada. Punya istri baik, suatu kali bisa enggak selamanya hidup? Kan enggak bisa. Semuanya enggak bisa. Walaupun saudara punya harta yang kaya, kira-kira saudara tahu enggak? Besok ada ngengat, ada belalang pengirim pelahap, bencana datang, habis. Saya punya kenalan satu orang, ya punya hotel yang mewah. Suatu kali hari itu hotelnya kebakaran, saudara. Waktu kebakaran diusut-usut, asuransi nggak bisa keluar penuh, dan itu ruginya besar. Itu sekejap. H-1 masih punya hotel yang besar mewah. Setelah keadaan itu, besok hanya hitungan 2 jam setelah itu habis kebakar dengan bencana alam.
Tidak bisa diprediksi, termasuk rumah orang kaya yang ada di Amerika. Siapa yang bisa memprediksi api seperti angin dalam sekejap? Yang tadinya kaya langsung di bawah. Semua di dunia ini ada banyak kemungkinan yang saudara tidak bisa prediksi. Tapi satu hal hari ini yang membuat orang benar tetap semangat. Karena kita punya janji Tuhan. Semua penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Kita sudah disiapkan PHK. Ya, promosi, hiburan, kebahagiaan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan goyah, tetap teguh, tetap lakukan pemberitaan ya, melayani Tuhan dengan semua yang kita bisa lakukan hari-hari ini. Sebagai ibu rumah tangga, jadilah mama yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Itu sudah pelayanan. Waktu kau di tempat kerja, kau difitnah sama sesama teman pekerja, jadilah pengerja yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau doa buat bakul yang bulan ke Juni, supaya Tuhan juga mempersiapkan, mencukupkan. Tidak usah takut yang lagi kekurangan, yang butuh angsuran, jatuh tempo. Kita percaya. Hari ini angkat kedua tangan saudara. Bapa di surga, kami percaya hari ini kami masuk ke bulan Juni Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam bulan Juni, termasuk kebutuhan kami yang merasa kami tidak cukup Tuhan. Rasanya serba sedikit, rasanya kok tidak cukup ya Tuhan, kok kurang ya. Dihitung-hitung 2 plus 5, 5 plus 2, ya itu tetap 7 Tuhan. Tidak cukup, kebutuhan kami mungkin sehari ini 5.000, kebutuhan kami mungkin 1.000, 2.000. Sementara yang ada di dalam kehidupan kami cuma 7 Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau perintahkan burung gagak, Engkau perintahkan malaikat, Engkau perintahkan bakulmu di bulan Juni ini Tuhan. Bakul yang ke-6 bulan Juni ini akan mencukupkan kami, lebih dari cukup. Kami akan dapat membayar semua hutang, semua angsuran kebutuhan kami, untuk uang pangkal, untuk uang sekolah, semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan kami di bulan Juni. Tidak ada kata kekurangan, karena orang benar tidak pernah meminta-minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap tangan-tangan yang terbuka akan menerima bakul yang ke-6. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti iman kami berkata kami lebih dari cukup di bulan Juni ini. Tidak ada kata kekurangan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, semua pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tanganmu, termasuk penyakit, termasuk kekurangan, termasuk masalah rumah tangga. Tuhan sudah punya solusi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai ketemu nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.